India tahun 1488 dia menemukan Tanjung Harapan. Lalu disusul oleh Bartholomew Dias, disusul oleh Vasco da Gama, disusul oleh Magellan, sampai ia menemukan Filipina, bahkan sampai ke Indonesia. Itu orang Barat. Itu ilmu pengetahuannya. Tahu Anda di sini pernah dijajah oleh orang Belanda, kita dijajah oleh Indonesia kurang lebih 611 tahun. Kita dalam keadaan bodoh, dan ilmu pengetahuan dibawa ke sana semua. Anda bisa ke Belanda, lihat itu perpustakaan di sana, ada bahasa Bugis, ya bahasa Makassar. Itu kekayaan orang-orang Indonesia dibawa oleh orang Barat yang pintar waktu datang menjajah kita. Dan kita kembali lagi ke sana mengambil buku itu untuk diteliti. Nah itulah ya. Jadi kemajuan orang Islam diambil oleh orang Barat, itulah yang mengantarkan orang Barat mencapai suatu zaman, namanya zaman Renaissance. Renaissance, kembali ya kepada peradaban baru itu, Renaissance. Itu Renaissance zaman itu melahirkan namanya masa reformasi, masa rasionalisme, masa Aufklärung, ya, masa Aufklärung. Jadi Renaissance itu masa pencerahan dunia Barat, melahirkan reformasi. Makanya reformasi muncul mereformasi semua tradisi yang ada di dunia Barat. Lalu setelah dia mereformasi, muncullah masa rasionalisme. Rasionalisme itu muncul tokoh-tokoh orang Barat, ya, yang sudah meneliti Al-Quran, dan ilmu pengetahuan itu diterima dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu mereka sudah terjemahkan ke dalam bahasa masing-masing. Dia berkesempatan menerjemahkan ke dalam bahasa Prancis, berterjemah ke bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Inggris. Sehingga generasi kemudian mempelajari Al-Quran itu lengkap dari bahasanya sendiri, makanya dia mudah memahami. Beda dengan kita orang Islam masih tetap di dalam bahasa Arab. Kita baru mencari artinya, sehingga itu keterlambatan. Karena ya nanti sekarang baru ada penterjemahan Al-Quran. Sudah ada terjemahan Al-Quran dari bahasa Bugis, ada terjemahan dari bahasa Mandar, bahkan ada terjemahan dari bahasa Toraja. Itu sekarang, baru sekarang kita sudah ketinggalan. Nah ini ya, jadi itu pengaruh peradaban Islam. Nanti pemakalah pertama akan membahas seperti itu. Tadi ya yang saya terangkan itu pengaruh peradaban Islam di dunia Barat. Kemudian judul kedua, kita kan 11 orang, membagi judul ini nanti menjadi 11. Tapi saya 2 orang memandu ini. Jadi nanti separuh perkuliahan ya diambil alih oleh pemangku kedua, yaitu Dr. Rahib Rasak, ya. Kalau saya ini yang pertama. Terus judul kedua itu adalah hubungan Yahudi dan Islam dalam lintasan sejarah. Pernah mendengar agama Yahudi? Pernah, Prof. Pernah. Iya, Yahudi di dalam Al-Quran itu berapa kali disebutkan itu. Kalau kata Palestina saja 65 kali kata Palestina. Yahudi ya ada Yahud, Hudan, itu ya ada yang 10 kali, ada 11 kali, ada 8 kali. Itu kata Yahuda. Lalu nanti Yahudi itu nanti dijadikan sebagai salah satu agama ya yang dipercayakan kepada Nabi Musa. Ingat toh, jadi Yahudi dibawakan oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah seorang nabi dan sekaligus rasul. Ya, rasul untuk Bani Israel. Itu Yahudi. Nah, bagaimana hubungan Yahudi dengan Islam dalam lintasan sejarah? Karena ini dalam lintasan sejarah itu adalah peristiwa masa lalu. Itu tidak lepas dari Yahudi masa lalu, masa sebelum Islam. Yahudi masa lalu itu ya bersamaan kehadirannya agama Yahudi di Palestina, bersamaan kehadirannya dengan Babilonia. Ya, di Babilonia itu ada hukum Hammurabi, di Babilonia ada agama Hindu, di India itu 2500 sebelum Masehi.
2500 tahun sebelum Masehi adanya, lalu bersamaan juga dengan Firaun, ya, Firaun di Mesir. Ya, Firaun di Mesir itu ya berapa tahun sebelum Masehi? Karena masa Nabi Musa di Mesir itu 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh sebelum itu sudah ada Firaun. Itu bersamaan dengan itu adanya Bani Israel, Yahudi. Ya, Yahudi. Jadi memang agama yang sudah sangat lama tapi masih ada pengaruhnya sampai sekarang ini. Nah itu ya, jadi nanti kita ketahui kenapa ada Yahudi bersentuhan dengan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad dia hanya hadir di kota Mekah dan di kota Medina. Toh, begitu ya, dia tidak pernah kemana-mana. Ya, itu dia hanya ada di kota Mekah, dia mengembangkan dakwahnya selama 13 tahun, kemudian dia hijrah ke Medina itu aja 10 tahun. Disitulah bersentuhan langsung dengan Yahudi. Tetapi hendaklah kita ketahui dari mana itu Yahudi datangnya, padahal kita sudah ketahui bahwa asalnya Yahudi itu dari Palestina. Nah juga itu panjang sejarahnya. Ya, karena setelah ada masa dalam agama Yahudi namanya masa pembuangan, ada pembuangan pertama, ada pembuangan kedua. Pembuangan pertama pada masa pemerintahan siapa Raja Nebukadnezar, ya, dari Babilonia menaklukkan Palestina pada tahun 586 sebelum Masehi. Orang Yahudi dibawa karena dikalahkan maka diperbudak di Babilonia. Mereka diperbudak di Babilonia kurang lebih 50 tahun lamanya. Lalu setelah penguasaan Babilonia atas Palestina diambil alih lagi oleh Raja Persia namanya Raja Darius. Otomatis kekuasaannya Babilonia diambil lagi orang Persia, maka Persia menyuruh orang-orang dibawa taklukan Babilonia kembali ke Yahudi, kembali ke Palestina untuk membangun negaranya. Jadi kurang lebih 100 tahun berkuasa Persia di Palestina, maka Yahudi membangun lagi kuil-kuilnya. Kuil yang dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, disitulah tempatnya kitab Taurat disimpan, namanya Haikal Sulaiman. Dihancurkan Babilonia, lalu dibangun lagi pada masa Raja Darius, dibangun Haikal kedua. Haikal kedua dibangun ini lalu dihancurkan lagi orang Romawi, itu rajanya namanya Titus. Haikal yang kedua ini sekarang Palestina atau Yahudi sekarang mau membangun lagi haikal ketiga. Tapi belum, sekarang direncanakan. Itulah makanya Israel di Palestina berusaha membangun haikal ketiga. Sekarang ya, makanya ada ya konflik yang ada di sana. Karena perebutan tanah suci. Perebutan tanah suci. Itu, nah bagaimana? Jadi itulah tadi setelah pemerintahan Romawi di Palestina, maka itu orang-orang Yahudi karena dia membangkang, dia kepala batu, akhirnya mereka diusir. Siapa yang tinggal di bawah kekuasaan Palestina, di bawah kekuasaan Romawi di Palestina, maka dia akan dibunuh. Terpaksa mereka itu terpencar ke seluruh penjuru dunia. Itu menyelamatkan dirinya. Inilah salah satu bagian dari Yahudi masuk di kota Medina. Karena kota Medina dengan Palestina jaraknya sangat dekat. Itu pilih ya Medina pada waktu itu adalah kota yang subur, kota yang banyak pohon-pohonannya, berbeda dengan Mekah. Itu banyak kebun-kebunnya, maka disitulah Yahudi berdomisili. Turun-temurun di situ sampai ia menguasai kota Medina. Lalu kemudian Nabi hijrah. Hijrah bertemu dengan orang-orang Yahudi di situ. Itu bersentuhan langsung dengan Nabi. Nanti kita ketahui bagaimana sepak terjang Yahudi di kota Medina bersama Nabi. Itu Anda akan baca nanti. Dan kemudian nanti pada akhirnya Yahudi diusir oleh Nabi. Tidak ada lagi Yahudi di kota Medina. Itulah karena permusuhannya. Banyak ya selama 10 tahun itu bersentuhan terus dengan orang Yahudi. Ya, jadi setelah Nabi meninggal, sebelumnya Nabi berpesan menyatakan jangan ada dua agama di kota Medina. Maksudnya dua agama itu agama Islam dengan agama Yahudi. Karena sudah dikuasai oleh Islam maka Yahudi harus get out. Makanya tidak ada Yahudi di kota Medina ketika Nabi Muhammad itu meninggal. Karena memang dia perintahkan.
Mereka semua pergi lagi mencari tempat tinggal.